Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Kesultanan Bima atau Asimbojo, salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Adalah Istana Kesultanan Bima, kompleks istana yang pernah ditempati salah satu sultan ternama di Bima, yakni Sultan Muhammad Salahuddin. Kota Bima. Nama saya Emrija Zulfikar, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Saya sudah ada di Museum Asimbojo, Kesultanan Bima, untuk mengobservasi Museum Asimbojo. Istana Bima yang dalam bahasa Bima populer disebut Asi mulai dikenal oleh masyarakat di sekitar abad kedua Masehi bersama dengan berdirinya Kerajaan Bima. Sejak itu Indra Jamrud, Raja Bima yang pertama mendirikan Asi Wadu Perpati yang merupakan Asi tertua di Bima. Pembangunan Asi dilaksanakan dengan cara Karawi Keboro atau disebut dengan gotong royong oleh rakyat di bawah pimpinan Bumi Jero sebagai kepala bagian pembangunan dan pertukangan. Sejak pemerintahan Raja Bima pertama Indra Jamrud sampai dengan pemerintahan Abdul Aziz, material istana dibangun dengan bahan kayu jati alam yang berumur ratusan tahun. Pada masa pemerintah Sultan Ibrahim, istana dibangun secara semi permanen. Pada masa pemerintah Sultan Muhammad Salahuddin dibangun istana permanen yang sampai saat ini masih berdiri dengan megahnya. Istana Bima adalah bangunan bergaya Eropa. Mulai dibangun pada tahun 1927, bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek putra daerah Indonesia kelahiran Ambon, Obzister Rehatta. Rehatta adalah seorang tokoh pergerakan dan keberadaannya di Bima karena dibuang oleh penjajah Belanda. Ia dibantu oleh Bumi Jero. Istana yang kini telah beralih fungsi sebagai museum daerah itu adalah sebuah bangunan permanen berlantai 2 yang merupakan perpaduan arsitektur asli Bima dan Belanda. Istana tersebut diselesaikan dalam tempo 3 tahun dan resmi menjadi Istana Kesultanan Bima pada tahun 1929. Pembangunan istana dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, sedang sumber pembiayaan berasal dari anggaran belanja kesultanan dan uang pribadi sultan. Asimbojo, bangunan paling indah dan megah pada masa kesultanan, memiliki halaman seluas 500 meter persegi yang ditumbuhi pohon-pohon rindang dan taman bunga yang indah. Bangunan istana yang diapit oleh 2 pintu gerbang timur dan barat yang senantiasa dijaga oleh anggota pasukan pengawal kesultanan. Di depan Asi bagian barat terdapat beberapa meriam kuno dan tiang bendera setinggi 50 meter yang terbuat dari kayu jati Kasipahu Tololai, sekarang terletak di Wira Barat, yang kemudian disebut tiang Kasipahu. Tiang bendera tersebut dibangun oleh Sultan Abdullah untuk memperingati hari pembubaran Angkatan Laut Kesultanan. Sultan Abdullah terpaksa membubarkan Angkatan Lautnya karena tidak mau memenuhi keinginan penjajah Belanda yang memaksa Angkatan Laut Kesultanan Bima untuk menyerang pejuang-pejuang Goa Makassar.
Tiang kasih pahu sempat roboh karena lapuk. Tahun 2003 dibangun kembali atas inisiatif Haja Putri Maryam. Bahannya bukan dari jati Tololai, karena jati di sana sudah tidak ada lagi, tapi merupakan kayu jati kelas 1 di Wawo, Bima. Museum Asimbojo memiliki berbagai koleksi. Benda-benda antara lain benda-benda pusaka peninggalan kerajaan dan Kesultanan Bima. Dan yang paling terpopuler dari koleksi museum yaitu Buntirante, sebuah parang yang sangat menakjubkan diukir pada zaman Majapahit dan mahkota sultan yang terbuat dari emas. Museum dapat melihatnya di ruangan galeri benda pusaka di lantai 1. Di lantai 1 juga terdapat ruangan galeri benda-benda perkakas dan baju-baju peninggalan masyarakat pada zaman kerajaan dan kesultanan. Di lantai 1 ini dulu merupakan kantor pusaka pemerintahan Kabupaten Bima pada tahun 1951 hingga 1960. Asimbojo kendati harus menanggalkan fungsi-fungsi pentingnya, hendaknya tetap merupakan pusat pengembangan seni dan budaya Bima. Fungsi tersebut perlu dilestarikan terutama untuk pengembangan pariwisata di Bima. Setelah Gubernur Nusa Tenggara Barat meresmikan Asimbojo sebagai museum daerah pada Agustus tahun 1989, pembenahan terhadap museum dilakukan secara insentif. Dengan demikian status museum berada di bawah naungan pemerintah. Hal ini diperkuat setelah otonomi daerah.